Tapi tenan, senajan to kula niku seneng angka 2, kok jenengan seneng 1, 3, saya tetap nggak benci, tetap kita saudara. Karena saya punya prinsip politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Nggih? Bendera partai boleh banyak, tapi semua harus tunduk kepada merah putih. Jangan sampai kayak tangga inyong malam Jumat rasido kelon. Gara-gara apa? Suami istri bertengkar gara-gara beda pilihan capres. Sing lanang seneng Prabowo, sing wadon seneng Ganjar. Padu rasido kelon. Goblok temen. Ya kelon-kelon bae malah ngomong Prabowo, Ganjar, Prabowo, Ganjar. Wah. Tarung. Akhirnya turu dewek-dewek. Masa kelon jadi korban gara-gara beda capres. Kalau kula santai mawon. Semuanya baik. Mas Ganjar baik, Mas Anies baik, Mas Prabowo baik banget. Ya kan baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola, engkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian ulang tahun ternak sapi berkah family yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen, jamaah Kebon Pring rahimakumullah. Saya tadi masuk kanan kiri wit pring, di sini tetap ketemu wit pring. Ibu bapak yang saya muliakan, coba Sony didandani sing apik ben ra nganging-nganging. Masuk suara son kalah karo suara sapi. Salah satu tujuan ketika kita bekerja, ternyata yang dicari adalah keberkahannya. Maka uang itu ada beberapa kategori. Ada uang barokah, ada uang halal, ada uang subhat, ada uang haram. Lak corot yang buntin ini pandan lor. Lak jenengan kon milih, kira-kira milih nopo? Uang barokah, uang halal, uang subhat, nopo uang haram? Tingkatan tertinggi ternyata bukan uang halal tapi uang barokah. Apa yang membedakan keempat uang itu, keempat rezeki itu?
Ternyata yang membedakan adalah ketika rezeki atau uang itu dikonsumsi. Bedane nopo? Kalau orang suka mengkonsumsi uang haram, maka hatinya mati. Ciri-ciri ati sing mati niku ati sing ra iso dikandani. Enggak ada hidayah, enggak ada nur, enggak ada berkah. Soalnya atine mati. Jangankan dikandani suami, dikandani kiai bae ngeyel. Kenapa kok hatinya keras mati? Karena terlalu banyak konsumsi uang haram. Kalau lanjut kirin, kalau orang suka makan rezeki atau uang yang subhat, maka hatinya menjadi gelap. Napa bedane gelap karo mati? Lak mati niku wis mesti gelap, tapi lak gelap urung mesti mati. Alam kubur niku mesti gelap, kecuali amale api niku mesti mati. Tapi kalau kita kegelapan di dunia belum tentu mati. Contohnya mati listrik niku gelap, tapi awake dhewe mboten mati. Jenengan pirsa bedane wong tiang lanang, tiang jaler kali tiang listrik? Bedane siji. Tiang listrik niku madangi, tiang jaler sing nomor telu, konsumsi uang halal, rezeki halal. Kalau konsumsi uang haram menjadikan hatinya mati, konsumsi uang subhat menjadikan hatinya gelap, maka konsumsi uang halal menjadikan hatinya terang. Ciri hati yang terang niku nopo? Atine padang, gampang dikandani, penuh dengan hidayah, gampang kelingan Gusti Allah. Soalnya nyuwun sewu, di dalam hatinya ada nurnya Allah. Maka disitulah sering dikatakan kolbun mukmin baitullah. Atine wong iman niku omahe Gusti Allah. Niki hatinya peka, ora kok baper. Baper sensitif dengan peka itu beda. Kalau baperan ki nyuwun sewu, cekak atenan, gampang loro ati, dirasani gampang kesinggung, titik-titik tersindir. Milola kalau pengajian nggak pernah nyinggung jamaah, tapi biasanya nabrak. Jadi sensitif niku artinya peka. Contoh peka niki ngeten umpamane. Oh ngerti kiai ini kepanasan, kipasnya kadoan, yo moro-moro dicedhake. Niku biasanya peka. Lawane peka niku pekok. Kok orang nasi nyedhake kipas iki? Berarti pekok. Kok iki suguhane gelas kosong dienggo apa iki? Lak jenengan dhewe ora kuat. Rambutnya gondrong kayak inyong ya. Ya wis ra parek-parek masuk angin goblok. Matur nuwun ya. Bila wonten Al-Qur'an menika ana ayat yang bunyinya adalah ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu, makan dan minumlah, kulu wasrobu, makan dan minumlah, mimma fil ardi halalang thayyiba, yang baik, yang halal dan baik. Ana kalane perkara niku sak janjane halal tapi mboten apik. Contoh, sapi niku halal napa mboten? Halal. Tapi hasil maling.
halal tapi mboten apik. Status dagingnya tetap halal tapi mboten thayyib. Mila dadine haram. Perkara halal kalau haram niku lak dicampur miturut jenengan sing menang niku sing halal napa sing haram? Iki jajal dijawab. Lak jenengan ra iso jawab berarti jangan-jangan kakean barang haram niki. Barang halal lak dicampur karo haram niku sing menang sing halal napa sing haram? Kok remeng-remeng iki? Halal apa haram? Coba didelok kaidah usul fikih. Idza jtama'a bainal halal wal haram ghulibal haram. Ketika barang halal kalau haram didadekake siji, maka yang menang adalah barang haram. Contoh, niki kopi, niki ciu. Dicampur dadi siji. Kira-kira kopine sing dadi haram napa ciune sing dadi halal? Kopine sing dadi haram. Contoh bocah-bocah sing gaweane ngoplos kuwi ya. Ana ciu dicampur Coca-Cola dicampur Fanta. Niku ciune dadi melu Fanta napa Fantane melu ciu? Fantane melu ciu. Daging sapi dicampur karo daging babi. Niku dadi halal napa dadi haram? Haram. Senajan to daging babine namung sak cuwil, daging sapine sak kilo. Tapi nyuwun sewu zate babi sing haram niku ngalahke perkara sing halal. Cuman problemnya wong Indonesia niki ngeten. Wong Indonesia niku apal betul karo makanan haram, tapi kadang-kadang ora apal karo duit haram. Ayo, ora. Mila kata wong Indonesia itu takut makan haram, tapi tidak takut uang haram. Lah ana wong teko nggawa babi, niku mesti langsung ditolak. Mah babi. Tapi lah ana wong teko nganggo duit, nggawa duit ora tau ditakoni kuwi duwite sangka ngendi. Orang Indonesia itu takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Lah ana babi zizi, korupsi kolu. Pertanyaan menarik ketika saya podcast sama Denny Sumargo. Nopo uang niku karo makanan babi umpamane haram, babi haram niku kok wedi banget. Tetapi dosa yang lain umpamane itu dilakoni ora wedi, enjoy. Contohnya umpamane perbandingan antara makan babi sing haram karo medok sing seneng medok. Sing seneng medok biasanya guyune paling banter, langsung orang guyu. Wong wedi karo babi, tapi no para wedi karo ngomong wedok kok angel men, lonte ngono kesuwen men gitu loh, suwen. Soalnya nyuwun sewu, Pak. Harame babi niku ora iso digawe halal. Tapi harame wong wedok niku iso digawe halal. Coba mau limo niku lah ana penyakit gede lah 5 perkara to nggih. Napa mawon niku mau limo? Maling, main, mabuk, madon, madat. 5 perkara niku miturut jenengan sing iso dihalalke sing pundi? Madon. Madon. Apal wong biasa nglakoni. Kenapa orang takut dengan babi dengan begitu kerasnya orang Islam, tapi nggak takut dengan perempuan di luar nikah? Karena nyuwun sewu, alasan pertama nih gue, babi nggak bisa dibuat
halal, sementara hubungan laki-laki dan perempuan bisa dibuat halal. Nomor loro alasannya nopo? Kenapa kok wong wedi babi banget, haram kok wedi banget? Karena opsi makanan di luar babi itu lebih banyak. Ono sapi, ono wedhus, ono pitik, ono manuk, sak piturute. Sehingga nyuwun sewu, opsi makanan halal saja banyak, ngopo dadak nguntal sing haram. Padahal keharaman babi niku qot'i mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Ora usah takon ngopo kok haram. Ada yang mengatakan Gus haram karena mengandung cacing pita. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tetapi mengandung anaknya. Lah yo anake babi, mosok anake Tarsono. Jenenge Tarsono. Ini orang fair, kan orang Kebumen ngapak, seharusnya bukan Tarsono, Tarsana. Kan kalau Jogja, oh ngapak, a, boto, bata, sego, sega, loro, lara, rondo, randa. Kenapa kamu ngapak Tarsono? Kamu Jawa, apa ngapak? Ikut-ikutan kayak Gus Miftah pakai kacamata hitam, malah kayak tukang las. Jadilah hubungan laki-laki sama perempuan itu kan awalnya haram nih. Awal hukumnya itulah haram. Tapi iso dihalalke. Pertanyaan menarik ngaten Pak. Niki wong lanang sing codot-codot dan para garangan rahimakumullah ya. Saiki jujur mawon, jujur-jujuran kali kula. Mo limo, maling, main, mabuk, madon, madat. Niku sing paling abot mungguhe wong lanang napa? Ayo jujur. Apa sing paling abot? Goda sing paling abot niku madon. Godane wong lanang sing paling abot niku wedokan. Wadon. Maka kenapa kemudian ada syariat untuk menghalalkan yang namanya syariat pernikahan? Ada pertanyaan, kenapa syariat Islam mengenal poligami tapi tidak mengenal poliandri? Laki-laki yang menikah lebih dari satu itu namanya poligami, tapi kalau perempuan lebih punya satu pasangan itu namanya poliandri. Kenapa ada poligami nggak ada poliandri? Karena nyuwun sewu, ujian terbesar laki-laki itu perempuan, sementara ujian terbesar perempuan itu bukan laki-laki tapi harta, emas, permata, dan berlian. Itulah alasan kenapa di surga itu ada bidadari tetapi tidak ada bidadara. Soalnya wong lanang niku semakin kaya dia semakin butuh perempuan, sementara perempuan semakin kaya tidak butuh laki. Rungokno wong lanang. Milon jenengan ra usah kaget. Kok ana wong lanang merongos kok bojone ayu? Kuwi biasane sing merongos sugih. Mergo wong wedok ora ndelok merongose, tapi ndelok bondone. Nggih napa mboten? Milon jenengan wong lanang sing rumangsa merongos, lah iso ya kudu sugih. Sing paling cilok kok wis merongos kere. Loh niki fakta loh Pak. Fakta. Lah kenapa kemudian 5 hal niku sing iso dihalalke wong wedok, Pak? Soalnya gini ku wong lanang ki ujian paling abot niku wedokan. Paling abot, Pak.
Dan wong wedok dhewe iki ya lucu, Nduk. Cah Gemilang ki ngono. Lucune neng ndi? Perempuan itu tidak rela berbagi suami dengan wanita lain padahal dihalalkan. Tetapi perempuan mau berbagi aurat dengan laki-laki lain padahal diharamkan. Nah, rungokno wong wedok. Nggih napa mboten, Pak? Nyatane sing diposting teng TikTok niko, ya Allah. Ngomene yuyu. Kan aku jadi ingin. Kula niku lak ndelok wong ayu, ora pengen menehi duit, pengine menehi nafkah. Iya. Pilih mawon matane. Emangnya aku cowok apaan? Emang boleh. Malah kiu-kiu empuk jeru. Iki lagi ngomong soal rezeki sing halal soalnya, supaya bakule sapi iki muga-muga rezeki ini tidak hanya halal tapi juga barokah. Niki peternak sapi ngoten ta? Kumpulan ngoten. Ulang tahun yang ke-2. 2. Kan aku suka angka 2. Ngaji. Lah nyatane iki mas-mase ngomongnya senenge siji, lah ngerokok ya 2 ngene, Pak, ngene. Enggak mungkin ngerokok kok ngene. Kowe lah ngerokok jalan, ngerokoknya piye, Le? Nah, begini. Ora mungkin ngene. Tanggal temen. Nah, saya tak rampung kene iki wae. Rezeki haram dadekke ati mati, rezeki subat dadekke ati peteng, rezeki halal dadekke ati padang. Kemudian sing nomor 4 sing paling apik, rezeki sing barokah. Rezeki sing barokah niku ndadekke ati padang tur madangi. Ndadekke ati apik tur ngapiki. Ana kalane duwe duit, atine duwite halal, atine padang. Tapi ra iso madangi liyane. Soale napa? Duwite diuntal dewek. Niku halal, tapi mboten berkah. Kok apa ternak sapi duwe duit dinggo dhewe karo nggih nyenengke wong, syukuran gawe pengajian. Berkahi sapa? Berkahi bakule tendone payu. Baku berkahi tukang sound systeme payu. Berkahi tukang syutinge payu. Berkahi sapa maning? Pertanyaannya, kamu yang berkahi apa aku yang berkahi, Cok? Angel temen ya. Sekarang sudah tahu niki, kula tak takon. Tujuan kita itu mencari rezeki halal, haram, subhat apa barokah? Barokah, Le. Halal dan barokah. Kalau barokah itu mesti halal. Malah ngatur-ngatur kiai. Itu belum tentu barokah. Kalau barokah mesti halal. Pada kalau asin itu kalau uyah itu mesti asin. Kalau asin belum tentu uyah. Contone kok cangkeme upel ya. Berarti buk-buk sesok kalau nyayur sayure kurang asin tambahi. Lak barokah itu mesti halal, Bu. Barokah itu dalam kitab Munjid artinya apa? Barokah itu artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya apa, Pak? Nambah.
Sing nambah napane? Satu, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Kon jenengan dodol sapi badi 1 juta, kemudian 1 juta niki ada keberkahan, bentuknya nopo? Disedekahke sebagian. Sedekah 2,5% niku awake dhewe. Kalau bahasa Al-Quran tuh nggak ada 2,5%, tapi wa mimma rozaqnahum yungfikun. Sing gawe aturan 2,5% niku lak fikih. Jadi lah jenengan niku nyuwun sewu, pengen rezekine barokah, wa mimma rozaqnahum yungfikun, itu sebanyak-banyaknya. Contoh bahwa sedekah itu contoh dari keberkahan, Pak, mesti nambah. Jenengan nate tindak haji dereng, nate tindak umroh dereng, nate krungu cerita Mekah nate, lah krungu lah goblok teman dereng krungu. Sing dereng nate tindak umroh, tindak haji, tindak Mekah Madinah, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lorong rampung wis amin ya. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Teng Masjidil Haram niku lak ana sumur, jenenge sumur Zam-Zam. Niku bentuk berkah. Ditimba sepanjang tahun, seumur hidup, air Zam-Zamnya nggak pernah berkurang. Didatangi jutaan orang setiap bulan, setiap hari ada jutaan orang yang datang. Air Zam-Zam nggak pernah berkurang. Sumur niku sing sehat, sumur sing ratau ditimba, nopo sumur sing sering ditimba? Mila pantangan orang Jawa itu mateni sumur, nggih napa mboten? Lak sumur orang kecemplung sumur le, ternyata itu mati tidak hanya karena tenggelam, tapi karena cium gas beracun dari sumur. Pertanyaannya, kenapa sumur itu muncul gas beracun? Karena sumurnya mati, nggak pernah ditimba. Artinya apa? Air saja di sumur nggak pernah ditimba, itu nggak sehat. Sama Pak, uang itu kalau cuma ditimbun nggak pernah dikeluarkan, uangnya tidak sehat. Makanya kenapa Gus Miftah itu sering bagi-bagi, walaupun sekarang dituduh money politik. Makanya hari ini aku nggak mau bagi-bagi. Karena aku takut. Sing jawab jangan takut, karena dia minta sama aku. Kalau niku ingin matur Pak, jangan sampailah gara-gara pemilu kita itu jadi pelit. Ya lu ya, jadi kiai niku repot. Nompo amplop dirasani, bagi-bagi amplop dibuli. Karena aku jadi bingung. Ya lu apik kiai memberi uang daripada caleg bagi-bagi janji doang. Iya. Ada caleg di sini? Jadi caleg sekarang itu modalnya sederhana, cukup numpang pengajian. Hati-hati, kalau orang nggak pernah senyum, sukanya cemberut. Kok sekarang mendadak suka senyum? Saya curiga, jangan-jangan cangkeme caleg. Iya. Orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut pengajian, jelas itu caleg. Orang kenal NU, moro-moro tuku peci NU. Iya. Sing pecine NU saya doakan masuk surga. Pecine. Oh Pak Kiai pakai peci NU. Saya itu kalau peci dikasih tulisan NU saya seneng, belangkon NU seneng, baju NU seneng, kaos NU seneng, jas NU seneng. Tapi kalau sarung saya protes ya. Menurut saya orang yang menggunakan sarung ada gambar NU itu orang suul adab, orang pantes. Sarung Pak ada gambarnya NU, masuk toilet ngising sarungnya dicopot,
masa wong NU ngising gambare NU kon nyawang silitmu. Ora pantes kok. Sekarang sarungnya NU, kencing di pinggir jalan berdiri ra cewok. Ya mesake NU nih. Wis ora cewok malah sangune obat, diobat abet ge. Kula niku paling wedi lak soal uyuh. Saya itu alhamdulillah nggak pernah berani kencing kecuali bisa cebok. Mending kula lara weteng. Soalnya siksa kubur niku paling ngabot. Salah satu nih nguyuh ora cewok. Air kencing, hati-hati. Dijogo tenan niku. Ibu-ibu nggih ngoten kalau mau dikeloni sama suaminya takoni, "Wis cewek apa durung?" Loh, karena kalau nggak cebok Pak, bisa jadi keluarnya air mani tercampur dengan sisa air kencing. Kok dadi anak ambune pesing. Jenenge siapa? Tarsono. Tarsono maning. Sangoni. Oh, Bang, Tarsono tak beli tuh kumisnya. Kumisnya kandel temen ya. Kayak jagung bakar tar. Berarti Tarsono ini tiap hari ulang tahun, Pak. Kue tar. Niki kalau kayak resep supaya pekerjaannya barokah. Dodol sapi ini barokah. Pekerjaan nopo mawon sing rawuh yang menika insyaallah barokah. Niki ngaji babakan berkah. Shallu ala Nabi Muhammad. Diawali dengan minum kopi terlebih dahulu. Cangkire cuwilik isine separuh. Kenapa isinya cuma separuh? Badi seruput sama Tarsono. Dan ambune sangit. Apanya? Ambune kayak teletong sapi ya. Ya ngaji babakan berkah. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo ya sesingkat-singkatnya. Insya Allah pengajian akan selesai tepat jam 2. Jam saya itu isinya 2 semua. Pokoknya orang Kebumen santai baik ya. Beda pilihan orang apa-apa. Nomor 1 boleh, nomor 3 boleh, nomor 2 boleh banget, itu aja. Boleh banget. Pokoknya gak usah ribut gara-gara soal beda pilihan. Walaupun jenengan gak sama saya, tetap kita ngaji bersama-sama. Terus apa-apa. Saya punya prinsip beda pilihan itu boleh. Persahabatan tetap nomor 1, pilihan presiden nomor 2, hiraukan pihak ketiga. Nah sudah gitu aja. Ya akur-akur saja. Kan anak lagu nih. Bertemu lawak, dijawab temu lawak ngono loh. Telat. Ulangi. Bertemu lawak, sing ning pinggir dicoblos ora penak. Ana luwak diuntal gajah, pengen penak manut wae Gus Miftah. Laki-laki baleni cangkeme. Kan orang NU itu punya dalil khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya saja. Makanya orang NU itu ya biasa-biasa saja, nggak usah nganan, nggak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja. Ini ayatnya diwaca bareng-bareng. Niki lan jenengan pengen pirsa carane uripe kepenak, mangwaca surat An-Nahl ayat 97. Wi diling-eling bocah gemilang barang wi. Men uripmu penak. Gemilang melu ngaji Gus Miftah pacaran kan nggak pantes. Alasannya pengajian ning Jogja. Ning dalan pacaran. Pamit karo mbokne biyunge pengajian Gus Miftah. Mulih kok untune keri. Ayat napa wau? Surat An-Nahl ayat 97.
Di sini ada berapa peternak sapi? Pedagang sapi ini bira? Banyak. Oh banyak. Rata-rata pedagang sapi. Oke. Sapi ini sing 1 ton mungkin regane bira? Sampai 25 30. Bukan. Anak sapi bobotnya 1 ton. Modal bira? Oh, di sini belum ada. Oh belum ada. Ya ora sida tuku. Aku mau beli kalau 1 ton. Besok untuk syukuran kemenangan. Iya. Metuku malah langka. Baru ngomong anak kok benar. Cangkeme ngomong anak langka. Kan Gus Miftah laka-laka. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji babakan urip sing kepenak dimulai dari sebuah keberkahan. Allah dawuh wonten Al-Qur'an, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niki diterangke piye carane uripe awake dhewe kepenak. Siapapun yang hadir siang hari ini saya doakan hidupnya baik, rezekinya baik, umurnya baik, pekerjaannya baik, baik dunia baik akhirat. Terus pedagang-pedagang sapi kita doakan panjang umur. Sapi ini mati wonge durung. Man amila sholihan, barang siapa mengerjakan kebajikan, barang siapa yang beramal soleh. Berarti ini kan sifatnya umum, siapapun, siapapun. Yo bakul sapi, yo pegawai negeri, yo petani, yo rakyat, yo pejabat, yo polisi, yo TNI, yo banser, semuanya man. Selama dia amilah solihan, dia berbuat kebajikan. Jadi nyuwun sewu berarti nopo? Dadi petani ya kudu dadi petani sing apik. Dadi pedagang ya pedagang sing apik. Ini tantangan untuk para pedagang. Apa kata Nabi? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Satu tempat itu yang paling disukai oleh Allah adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tapi tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah tempat adalah pasarnya. Tarsono jangan minggat kene bae. Aku suka sama kamu. Kumisnya Hamdi malah kayak lele. Tarsono, Hamdi santai saja. Nanti selesai acara insya Allah saya langsung pulang. Sangoni santai bae ya Hamdi, Tarsono kok sangoni ngurainya kayak kotak infak ya. Jadi ngeten, kenapa Allah mencintai masjid? Li'annaha buyutut ta'ah, karena masjid itu rumah orang taat. Kenapa Allah membenci pasar? Karena di dalamnya banyak persoalan. Salah satunya apa? Tidak jujur. Salah satunya apa? Banyak menipu dan lain sebagainya. Maksud saya begini, hadis ini justru menjadi tantangan bagi para pedagang. Dadio pedagang sing apik sehingga ditresnani karo Gusti Allah. Kata Pak, bakul-bakul itu yang kemudian tidak mencerminkan kejujuran. Kulo niku sing paling sengit karo bakul buah. Kan saya sering dapat banyak parcel tuh. Parcel buah. Nyuwun cangkeme bakul buah dada. Kok cangkeme bosok temen ya? Kan aku jadi ingin bakul buah itu Pak
kadang-kadang diparseli ya Nduk ya, kelihatannya meling-meling, begitu dibuka isinya bosok. Itulah kenapa kemudian tempat pasar itu dibenci oleh Allah, karena banyak persoalan Pak. Ngurangi timbangan, barang jelek dikatakan baik, dodol daging sapi ya sapi ini gelonggongan, sapi ini kon nguntal banyu oke, itu penyiksaan. Bakal sapi rungakna dan selamat kabeh. Saya tuh sering dapat buah parsel meling-meling, kelihatannya mulus, begitu dibuka ya Allah bosok semua. Itu akan ada pertanggungjawabannya. Saya kasih contoh paling sederhana. Anak kiai meninggal dunia, begitu kiainya mati, orang semuanya berhusnudon, ini Pak Kiai pasti masuk surga. Kenapa? Karena kiai ini santrinya banyak, amalnya banyak, pengajiannya banyak, ibadahnya banyak, istrinya. Karena aku cuma satu. Cangkome sing ngerti katanya. Kamu jangan meragukan kesetiaanku. Saya punya prinsip, bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, Gus Miftah punya bunda untuk dipertahankan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Di depan kamera disoteng bahaya, konangan bojone inyong mate, cangkeme cemen. Emang iya, laki-laki itu istrinya 4 Superman, istrinya 3 Powerman, istrinya 2 Gentleman, istrinya 1 cemen. Ibu-ibu pilih mana? Suami yang Superman apa cemen? Kalau saya itu bukan masalah cemen. Kenapa saya walaupun duitnya banyak nggak menikah lagi? Karena saya menghargai perasaan istri. Bukan kok saya takut, cuman istri saya lebih berani. Karena aku sayang istri. Istri satu bayi jarang dikeloni. Tinggal-tinggal terus. Meh kelon, uang kebumen teka. Istirahat gemilang teka. Karena aku nggak bisa kelon. Serah apa-apa, yang penting bahagia. Laki-laki itu harus setia, minimal di hadapan istrimu. Di belakangnya ya embu. Jadi ngeten loh Pak, tak kasih contoh nih wow. Babakan hati-hati wong pasar nih. Bakule es teh yang hati-hati. Hati-hati, kamu cepat atau lambat pasti cair. Dan sekarang kalau saya minum es teh ada gulanya nggak pernah saya aduk, supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme caleg. Iya. Endi calegnya ya? Oh, calegnya balik. Ya ngambek kalau cangkeme inyong. Kamu jangan salah, setan saja sekarang takut sama caleg. Karena begitu banyak caleg pasang gambar di pepohonan, akhirnya setannya pergi dari pohon karena terjajah oleh gambarnya caleg. Bahkan setan yang gumun dengan gambarnya caleg. Kenapa? Cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Jangan pilih caleg yang maku pepohonan. Kenapa? Itu caleg yang tidak ramah lingkungan, merusak pepohonan. Betul. Saya paling benci Pak kalau ada gambar caleg dipasang di pepohonan, apalagi dipaku. Kepepet masang di pepohonan ya jangan dipaku lah. Bu yang modal mendirikan sendiri. Betul. Pengen nyalon ya modal, jangan minta donasi dari rakyat. Pengen nyalon jaluk sumbangan. Karena aku gak nyebut nama. Ya kalau mau nyalek boyo sing gagah,
jangan di pepohonan, mendirikan sendirilah. Sekarang kuburan saja dipasangi gambar caleg. Kalau dulu orang mati menakuti orang yang hidup, sekarang yang hidup malah nakuti yang mati. Kan calegnya batin. Malah gendruwo ning kene. Malah gendruwone batin, anak caleg ning kene gitu. Saya kemarin mau nyoblos masuk TPS, ternyata nggak ada gambarmu karena gambarmu di hatiku. Iya. Emang boleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Kiai ini dikubur, Pak. Setelah sekian lama ada santrinya yang mimpi. Mimpinya apa? Ternyata amal Pak Kiai belum diterima oleh Allah, gantung antara langit dan bumi. Kemudian di dalam mimpi itu sang santri ketemu dengan Kiai. Pak Kiai, Anda kan orang hebat, amalnya banyak, jamaahnya banyak. Kenapa amal Anda belum diterima oleh Allah? Kiainya cerita, saya dulu pernah diundang pengajian, dikasih makan, pulang perut saya kenyang, pulang di tengah jalan saya kerasa selilitan lewat rumah yang ada pagarnya dari kayu. Tanpa minta izin kepada yang punya rumah, saya ngambil secuil kayu untuk membersihkan gigi saya. Ternyata yang punya rumah tidak ikhlas. Gara-gara yang punya rumah tidak ikhlas, amal saya tidak diterima oleh Allah. Begitu bangun santrinya nangis. Kasihan sama Pak Kiai? Enggak. Kenapa dia nangis? Dia mikir, lah Pak Kiai bae sing amale oke gara-gara njiko kayu secuil, amale ora diterima karo Gusti Allah. Lah primen Bapak Kiai nyong ning Kalimantan gaweane maling kayu. Kita tuh sering loh Bu, pernah nggak beli buah? Kita kadang-kadang yang masalah tidak hanya bakulnya, pembelinya juga masalah. Beli buah rambutan, sing dicipi klengkeng, tanpa minta izin kepada penjualnya. Itu kalau yang jualan tidak ikhlas, hati-hati. Beli jagung godok, Pak beli jagung 5.000, icip-icip tanpa minta izin kepada penjual. Itu kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Anda punya warung jualan, ada orang beli, uangnya 10.000 bayarnya, habisnya 9.500. Kadang-kadang tanpa minta ridho sang pembeli, yang 500 kembaliannya dikembalikan dalam bentuk permen. Itu kalau yang beli tidak ikhlas, hati-hati. Harus minta ridhonya. Contoh, uangnya 10.000, habisnya 9.500, nggak punya uang 500. Bu, ini tidak ada uang 500, boleh nggak saya kembalikan dalam bentuk permen? Kalau sang pembeli mengatakan boleh, itu baru halal. Tapi kalau mengatakan tidak boleh, jangan kamu lanjutkan. Aduh, hati-hati Bu, hati-hati betul. Sama yang di SPBU pom bensin itu, kadang-kadang kan pembulatan Pak. Kadang-kadang kita beli bensin habisnya 977.000 sekian rupiah, ada kembalian 5 rupiah saja. Itu tetap harus minta halalnya. Kalau kita bayar harusnya dibayar 500, dikasih permen. Besok gantian. Kalau kamu beli sesuatu habisnya 10.500, 10.000 dikasih uang, yang 500 diganti permen. Nyotak bayar permen merongos. Saya itu takut banget Pak. Dulu kan saya kuliah rada ndablek, nggak punya uang. Jadi saya dulu sering nipu makanan. Mangan angkringan sego 5, ngakune 3. Halah, kayak kowe ora tau, halah rupane tarsono. Mangan gorengan 10 ngakune 2. Saya pernah Pak, wallah saya pernah. Lah bakul-bakul angkringan atau kantin-kantin yang dulu zaman kuliah saya gitu kan Bu, itu saya datangi. Aku mbiyen kae tau ngapusi sego angkringan yang kene. Mangan sego kucing 5 ngakune 2. Itu tak kasih uang banyak. Mereka malah tanya, ini uang apa Gus? Saya bilang ini uang kafarot. Loh, maksudnya apa? Saya dulu pernah makan sego kucing di tempat kamu. Saya kayaknya makannya 5, tapi ngakune 2. Malah dijawab, ih kiai viral tau ngapusi matan. Kan ini ngaku ya bang tobat. Kan dulu miskin. Loh, saya ini ngomong maksiat. Iki rungokno tenan iki. Iki soalnya bab iki.
maksiat itu Pak, itu dibagi dua. Berapa? Dua. Jadi maksiat itu ternyata dibagi dua. Ada berapa Bu? Dua. Iya, maksiat itu ada dua, gitu loh. Kan dua begini, masa dua begini? Gitu. Ternyata maksiat itu dibagi dua. Ternyata ada maksiat itu ada dua. Dua, iya dua, gitu loh. Dua itu apa saja? Niki ngomong lagi. Yang pertama, bukan nomor satu. Yang pertama, gitu loh. Yang pertama dari dua, gitu. Jadi lali nyonge ya. Kullu maksiat an sahwatin la yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang dilakukan karena kullu maksiat an sahwatin yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang dilakukan karena syahwat, dia ada harapan untuk diampuni. Kemudian yang nomor dua, apa? Wa kullu maksiat an kibrin la yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang dilakukan karena sombong, itu tidak ada harapan untuk diampuni. Yang pertama maksiat karena syahwat, yang kedua maksiat karena sombong. Yang karena syahwat itu ada harapan diampuni, yang karena sombong tidak ada harapan diampuni. Sekarang pertanyaannya, bedanya apa Gus? Maksiat karena sombong dan karena syahwat. Mangrungoki. Kok ada orang miskin nggak bisa makan, nyolong ayamnya tetangganya, dijual untuk ngasih nafkah anak dan istrinya. Itu kategori maksiat karena sombong apa karena syahwat? Sombong apa syahwat? Syahwat. Kok ono pejabat sudah dibayar oleh rakyat, difasilitasi oleh rakyat, kok masih korupsi uangnya rakyat? Itu berarti syahwat apa sombong? Oi calon-calon caleg, rungok nak kupinge. Kok anak lurah wis digaji karo rakyat jek nguntal dana desa umpamane? Itu maksiat karena sombong apa karena syahwat? Sombong. Tekak ya lurah. Sing ngendi? Halo Pak Lurah. Lurah itu selalu menjadi sasaran minimal dalam dua hal. Berapa Pak Lurah? Dua. Yang pertama BLT, yang kedua ADD, anggaran dana desa. Kalau Pak Lurah bisa selamat dari dua hal tersebut, Pak Lurah insya Allah selamat. Jangan sampai ada isu BLT sama dana desa. Yang paling mesake Pak Lurah babakan BLT. Kadang-kadang jumlah BLT dari pusat itu tidak sesuai dengan jumlah penerima di desa. Akhirnya lurahnya bingung, sing jaluk luwih oke daripada jatahnya. Setelah dibagi Pak Lurah, ada yang marah-marah, siapa yang tidak menerima. Akhirnya seudon sama Pak Lurah, ya maklum menyuara kebagian. BLT ini didom dulure lurah dewek. Ada yang berprasangka seperti itu? Itu benar. Benar-benar suudon. Masa ke teman lurah ya? Dan lagian Pak Lurah, desanya jenenge apa ya? Pandan Lor. Undang-undangnya kan jelas Pak. BLT untuk orang miskin. Kelakuan wong Pandan Lor, duwe sapi sekandang, yo ngakune miskin. Betul Pak Lurah? Duwe mobil ngakune miskin. Pengajian gelangnya renteng-renteng, ngakunya miskin. Wong ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat.
Lah sing jilbabe ijo kayak ibune insya Allah luweh nemen. Jadi maksiat itu ternyata wonten kalih. Karena syahwat sama karena kesombongan. Karena kalau syahwat untuk mencukupi kebutuhan itu masih ada harapan untuk diampuni. Tapi kemaksiatan yang dilakukan karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Mudah-mudahan kula panjenengan didoke saking maksiat. Amin. Nah, diteruskan iki ayat ini wow. Aku tak ngebedekan bocah-bocah selawatan di ya. Kan aku capek. Musik. Asulule. Ayo minta lagu apa, Bu? Siap. Oh, Iwak Bandeng. Kanan lagu nih gitu. Iwak Bandeng, anak iwak sepat, Gus Miftah gandeng, moga-moga bojone sehat. Bebek film nih ceritanya. Ini cangkeme siapa yang ngomong anak? Siapa? Ini penyanyi ini siapa? Malah tua-tua temen. Ini nembe 10 tahun nih Pak. 10 tahun. Allah 10 tahun kingsut. Punjulnya kata maksudnya. Ini namanya apa grupnya? Al-Mabruk, Al-Jami Mabruk. Al-Jami Mabruk. Apa? Al-Jami Mabruk. Al-Jami Mabruk. Maksudnya apa ya? Kalau mabruk itu berkah, al-jami itu gede. Barangmu gede terus berkah gitu. Keberkahan yang besar. Ya, keberkahan yang besar, Pak. Coba, kenapa masjid-masjid itu ada yang disebut dengan masjid jami? Karena dulu itu Pak, masjid itu ada dua. Ada masjid yang untuk Jumatan dan ada masjid yang tidak untuk Jumatan. Lah mbah-mbah kita dulu kalau ngasih masjid, nama masjid yang untuk Jumatan namanya masjid jami. Karena ada hadis yang bunyinya la i'tikafa illa fi masjidin jami. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami. Jadi lah kowe Ramadan kae nduk, kowe i'tikaf kok di rumah, itu namanya bukan i'tikaf, namanya qiyamul lail. Kalau i'tikaf itu harus di masjid. Masjid yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi masjid jami, masjid yang untuk Jumatan. Kan ada gara-gara di kampung ada beberapa masjid, maka Jumatannya biasanya hanya di satu masjid. Lah satu masjid ini namanya jami. Jami itu artinya jane gede mau. Jadi lah jami mabruk. Jangan-jangan mbaknya gede tapi kan sudah tua. Belum lah, masih 17 tahun ya Mbak. Mau 10 saya gitu. Ya kan nembe jere 10 ke tuaan. Santet ketuaan apa kenomen. Nah itu kenyang nih gila. Suaranya ngebas kaca keme janda ya. Aduh ya Allah, jangan ampun kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan, barang siapa melakukan kebajikan, beramal soleh, min zakarin, baik dari golongan laki-laki, au unsa, maupun perempuan. Ini ayat ini mengkabarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk sukses. Laki-laki bisa sukses, perempuan bisa sukses. Laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja. Tapi kalau saya menolak istri saya bekerja, kalau saya nggak mengizinkan, Dok. Dalilnya nopo? Kanjeng Nabi nate dawuh, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi Fatimah. Kanjeng Nabi memutuskan anaknya Siti Fatimah untuk ngurusi urusan di dalam rumah, sementara menantunya Sayyidina Ali kharijam minal bait, urusan di luar rumah.
Menurut hadis ini, saya melarang istri saya untuk bekerja. Tapi lak wong Pandan Lor Kebumen arep kerja mangga. Dadi pedagang silahkan, asalkan pedagang sapi bukan dagang krotok. Kalau saya nggak boleh Pak istri saya bekerja, wallah saya nggak boleh. Saya dulu begitu menikah Pak, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena bagi saya laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Alasan saya sederhana Pak, perempuan itu dinafkahi tiap hari saja, dikasih duit tiap hari, itu sama suami masih berani. Apalagi kalau punya pendapatan sendiri, ya Allah, menakutkan. Apalagi wong wadon jilbabe pink, menakutkan. Siapa yang jilbabnya pink? Lah ini. Kalau saya nggak boleh Pak. Kalau niku tenan Pak, kalau niku lagi ada konco. Artis-artis itu sekarang mereka tuh hancur rumah tangganya bukan karena nggak punya pendapatan, karena banyak istrinya itu pendapatannya lebih tinggi, sehingga apa? Meremehkan suaminya. Maksud saya begini, ini saya sampaikan kepada ibu-ibu Kebumen, kalau toh Anda ditakdir punya pekerjaan, punya bisnis yang hasilnya lebih banyak dibandingkan suamimu, tolong tetap hormatilah suamimu. Pendapatanmu boleh tinggi, tapi jangan meremehkan suami. Setuju Pak? Ngoten Pak. Sing lanang ya setuju banget lah, iya sing lanang kere. Saya itu kan kalau di Jakarta Pak, itu banyak dimintai untuk memberikan nasihat para artis dan pejabat. Saya itu mencatat kasus-kasus rumah tangga di teman-teman artis dan selebritis itu. Apa kayak? Apa? Selebritis. Aku ngomong apa? Yo cangkem-cangkeme dewek ya. Itu dipicu ekonomi itu bukan karena nggak punya uang Pak, tapi karena pasangannya perempuannya uangnya jauh lebih banyak. Maksud saya apa? Orang Kebumen boleh kok perempuan itu punya uang lebih banyak dibandingkan suami, tapi kamu harus tahu takdirmu sebagai seorang istri. Arab dipiak-piak nek lanang kuwi imam, wadon kuwi makmum. Arane imam kuwi ngatur, makmum diatur. Jangan sampai makmumnya merasa punya banyak uang, malah justru kebanyakan ngatur. Betul? Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Lah ning Pandan Lor banyak makmum ngatur imam. Ya rusak tatanane. Sing seneng ngatur wong lanang biasanya sing ning ngisor wit bring. Makanya saya nggak mau Pak istri saya bekerja. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa, saya bilang sudah kamu gak usah bekerja, di rumah saja. Karena Bapak butuh dibantu ekonomi. Menang, cerewet baik, tak bilang gitu. Nggak boleh bekerja. Aku malu sebagai laki-laki. Gak mau. Tapi kalau mbak-mbak mau bekerja silahkan. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Tenan nggih, lan jenengan wong wedok megawe tetap diajeni sing lanang ya. Karena wong wedok itu kepenak, Pak. Kalau laki-lakinya jadi lurah, istrinya otomatis bu lurah. Tapi kalau istrinya Pak Lurah, istrinya bu jadi lurah, suaminya otomatis tidak jadi Pak Lurah. Pak Jokowi jadi presiden, otomatis Bu Jokowi, Bu Iriana jadi ibu presiden. Tapi kalau jadi presiden yang perempuan kayak Bu Megawati waktu itu, Pak Taufik Kemas tidak otomatis jadi bapak presiden. Makanya kita itu besok di TPS itu nyoblos calon presiden, bukan calon ibu negara. Orang-orang gambare wadon, orang-orang goblok. Yo melanang tok. Ayo lurah. Sing dijoblos ya lurah tok, ora bojone. Bojone dicoblos dhewek, ya Pak Lurah ya. Lurah guyang-guyu bae ra urunan.
Ada gajah minumnya susu. Pak Lurah, I love you. Tapi bohong. Jadi mingdakarin au unsa, menunjukkan bahwa laki-laki bisa sukses, perempuan juga bisa sukses. Makanya orang Indonesia itu agak aneh. Dulu perempuan minta dikasih hak politik supaya bisa jadi pemimpin. Perempuan dikasih kesempatan, ribut. Dulu orang mengatakan Indonesia itu tidak hanya Jawa. Tolong dong, orang luar Jawa dikasih kesempatan, ribut. Dulu bilang anak muda dikasih kesempatan, ribut. Maka yang menang siapa? Ribut. Apa-apa ribut. Kalau saya itu mohon maaf, tua atau muda itu tergantung dia proses pendewasaan. Anak kalane wis tua tapi ora dewasa, anak kalane bocah katon nom tapi dewasa. Ano Pak? Paham? Makanya uripe jangan kayak batik, kakean bola. Lanjut, nerangke. Jam 2 ya. Tapi tenan, senajan tau kula niku seneng angka 2, kok jenengan seneng 1, 3, saya tetap nggak benci, tetap kita saudara. Karena saya punya prinsip politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Nggih? Bendera partai boleh banyak, tapi semua harus tunduk kepada merah putih. Jangan sampai kayak tangga inyong, malam Jumat rasido kelon. Gara-gara apa? Suami istri bertengkar gara-gara beda pilihan capres. Sing lanang seneng Prabowo, sing wadon seneng Ganjar. Padu rasido kelon. Goblok temen. Ya kelon-kelon bae malah ngomong Prabowo, Ganjar. Wah. Tarung. Akhirnya turu dewek-dewek. Masa kelon jadi korban gara-gara beda capres. Kalau kula santai mawon. Semuanya baik. Mas Ganjar baik, Mas Anies baik, Mas Prabowo baik banget. Ya kan baik semuanya. Baik banget. Jadi ya biasa-biasa saja. Wa huwa mu'minun, tapi ono syaratnya. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Syarat keburukannya apa? Barang siapa berbuat kebaikan atau kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlahnya juga cuma 2, laki-laki, perempuan. Nggak ada jenis ketiga, banci itu nggak ada. Jadi kalau ayatnya ini jelas, manusia itu Allah ciptakan dengan 2 jenis. Berapa? 2, laki-laki, perempuan. Nggak ada banci, nggak ada. Khunsa itu kasuistik. Khunsa itu orang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin, ana lanange, ana wadone. Kemudian ketika dia bertumbuh dan berkembang, apakah dia menjadi laki-laki atau perempuan, itu ditinjau secara medis. Kok dites ada apa jenis rahimnya, itu berarti dominan perempuan, karena laki-laki nggak punya rahim. Maka kelamin laki-laki dibuang, dia dijadikan perempuan. Kalau dia nggak punya rahim, berarti dia laki-laki, itu namanya khunsa. Kalau banci apa Gus? Itu bukan jenis kelamin, itu makhluk jadi-jadian. Sapi bae mong loro Pak, jenis lanang, wadon kan ra ono sapi banci. Masa manusia kok kalah dengan sapi? Kok kita punya tetangga banci, itu bukan jenis kelamin, tapi itu karena akibat salah pergaulan. Saya itu di Jogja juga ngopeni pengajian banci, Pak. Itu pengajian yang paling membuat saya zizi. Tajak umroh, Pak. Umroh capatang puluh banci kabeh. Sampai Madinah ada satu banci yang ngeyel, nggak mau tidur sama temannya, maunya sama saya. Kan aku takut. Inyong tangi jempolnya teles kabeh. Akhirnya tawaf. Mereka nggak mau manasik, nggak mau latihan tawaf. Tanya sama saya,
Nanti tawafnya pripun, Bah? Gampang. Ketemu Ka'bah, ada lampu hijau, ada Hajar Aswad, kamu mengucapkan salam ke Hajar Aswad. Caranya bagaimana? Bismillah, Allahu Akbar, tangannya diangkat, lihat Ka'bah. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allah. Beres. Banci, Bu. Lihat Ka'bah, histeris. Bismillah, Allahu Akbar. Muah, muah. Banci aku. Pulang umroh masuk Ramadan, telepon saya, Bah, insya Allah selama Ramadan saya mau bertobat. Alhamdulillah. Caranya gimana? Selama bulan Ramadan insya Allah saya akan berjilbab. Lah matane lanang jilbaban. Tobat. Tapi saya sabar, Pak. Ya karena mereka juga butuh dibimbing. Betul? Makanya saya bilang, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa, Bah? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Wong lanang mati almarhum, wadon mati almarhumah, banci mati aluminium. Gak ada, Pak, yang kuat ngopeni banci. Saya kuat. Bah, kalau sholat abang nggak usah jadi imam. Kenapa? Bokongnya seksi, matane. Di Jogja itu banci buahnya. Rata-rata pengamen di lampu merah itu. Kalau ketemu saya sih heboh. Ternyata sini Suzuki, katone susu bono kaos kaki, embrojol. Kau selalu kayak gini. Wong lanang keprimen ya. Nggak ada jenis kelamin banci itu, nggak ada. Laki-laki maupun perempuan syaratnya nopo? Wa huwa mu'minun. Asalkan dia punya iman. Maka laki-laki harus punya iman, perempuan juga harus punya iman. Maka kalau Anda menjadi orang baik, pedagang baik, kok Anda laki-laki maupun perempuan dan Anda punya iman, apa kata Allah dalam Al-Quran? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Amin. Berarti apa? Harus sinkron antara hablum minannasnya dengan hablum minallahnya. Anda jual beli sapi itu hablum minannas apa hablum minallah? Hablum minannas. Soal ini muamalah, muasyarah sesama manusia. Makanya kemudian ada undang-undang muamalah. Dagang harus jujur, dagang harus antarodin, tidak boleh riba, harus rela sama rela, suka sama suka. Pinjol itu secara hukum fikih Majelis Ulama Indonesia mengatakan hukumnya haram. Orang Kebumen jangan pinjol. Kalau saya secara pribadi, Pak, saya nggak mau utang dan saya nggak mau ngutangi. Lebih baik saya sedekah. Kenapa? Soalnya satu, utang piutang itu menjauhkan yang dekat. Dulunya kerabat, akhirnya berpisah kayak penjahat. Karena orang utang itu kalau mau ngutang, wajahnya lebih manis dibandingkan madu, tapi kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan munkar nakir. Gini apa mboten? Kalau mau utang manisnya minta ampun. Pak Lurah kumise ya aman. Pak Lurah, ada tikus di dalam kardus. Supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dong 100 ya. Masalah nih. Ganti maning. Kok Tarsono hilang ya? Sekarang ganti Yatirun. Ya Allah, Yatirun. Lanang apa wadon ya? Yatirun. Panggilannya Yati apa Run? Run. Oke, Run. Yatirun. Run, Yati. Tak wacake satu hadis ben jenengan pedagang aja gampang ngutang nggih. Purun mboten? Kersa napa mboten? Sing jawab kersa ki goblok. Kalau saya bilang kersa jenengan jawab purun. Bahasa Jawa itu untuk memuliakan orang lain, tidak untuk memuliakan diri sendiri. Lan jenengan kersa, kula purun. Jenengan dawuh, kula matur. Jenengan tindak, kula bidal.
Kula maem jenengan dahar. Jadi anak banser badang ini nyong. Pak Kiai sepindah silaturahim. Kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Ya Allah. Kanthi menika badhe ngendikan. Salajengipun monggo Gus Miftah matur, goblok temen ya dibalik-balik. Sing bener kula matur jenengan paring pangandikan, kula bidal jenengan tindak, kula mantuk jenengan kondur, kula maem jenengan dahar, kula tilem jenengan sare. Aja dibalik-balik, kula purun jenengan kersa. Makanya kalau nyuguh tamu bahasane monggo dipun kersaaken. Saya itu kasar, itu hanya permainan panggung, aslinya halus banget. Saya itu kalau ngomong sama istri Pak itu mesti boso. Tak gue lagi hadis sing soal utang piutang. Men wong kene kira gampang utang. Kula ki wedi tenan lah ngomong soal utang soalnya. Wis utang ra gelem bayar. Ana wonge jilbabe apa? Dia ada utang ya. Soalnya bola bali utang itu lah arepe utang wajahe melas lakon bayar males, padahal siksa kubur paling berat salah satunya karena utang. Termasuk yang sering utang itu di sesama pedagang. Rungokno hadis soal utang, hati-hati. Orang Pandan lor, yang mau saya bacakan hadis ini orangnya pulang berarti orangnya punya utang. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan utang. Rungakna malah nyekel ke HP. Hati-hati soal utang, ora pantes, apalagi nyangone kiai utang. Pak lurah ngundang bayi ngundang dewek, lurah numpang. Gak kuat bayar, ya nganggu BLT. Ya bikin SKTM Pak lurah, surat keterangan tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah utang, Kanjeng Nabi dawuh fidaini dalam persoalan utang. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, lau anna rajulan, kalau seandainya seorang laki-laki kutila, dia terbunuh fi sabilillah, dalam perang fi sabilillah. Orang main-main nih, mati ini dalam perang fi sabilillah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan kembali oleh Allah. Mati sekali dalam fisabilillah kemudian dihidupkan oleh Allah. Summa kutila, kemudian mati yang kedua kalinya fisabilillah, juga mati dalam keadaan perang fisabilillah. Kemudian apa? Summa asa, kemudian dia dihidupkan lagi, hidup kedua kalinya setelah dia mati perang fisabilillah lagi. Summa kutila, kemudian dia terbunuh lagi fisabilillah, dalam perang fisabilillah, mati sampai 3 kali, dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian apa? Wa alaihi dainun, dan baginya dia punya utang, madakhalal jannah, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Padahal mati fisabilillah sampai 3 kali, kok dia punya utang, dia tidak bisa masuk surga. Hatta yak dia anhu, sehingga hutangnya dibayar. Rungak lagi ya. Tarsono, saya mau bayar hutang, kamu kesini. Hati-hati. Cair Tarsono. Saya nitip untuk teman-teman Banser beli rokok ya. Kacamatanya dinggo ya. Matanya deleng duit, kacamatanya dicopot. Culek pisan. Saya titip
untuk beli rokok teman-teman Banser ya. Rokok regane pira? 20.000 ya cukup 20.000 baik. Nah, gitu ke rokok Banser 500. Untuk Kartono 200. Apa salaman emangnya aku cowok apaan? Tetap di sini tak ajar mulai ya di sini. Sudah jam 2. Yes, hati-hati niku. Hadisnya niku. Apa maning? Oh sudah. Kita doakan Tarsono masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat setelah sholat maghrib. Bar maghrib ada pengumuman dari Masjid Pandan Lor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Lurah. Aman taraman. Disusul Banser dengan nama Yatirun. Nah, amin. Bagaimana cara mencari berkah? Ini yang paling penting. Yes. Cara mencari berkah nomor 1, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Bakul sapi kudu takwa. Takwa itu pemahamannya apa? Kayak bocah hadron dilenginyong apa bahaya? Jelo sangoni. Ya, salah satu vokalisnya sini perwakilan. Yang paling merongos sini. Ya yang paling ayu Dene. Wis serba munggah-munggah. Kok nafsu amat kamu sama aku? Kamu punya suami? Punya. Oh punya, alhamdulillah. Ditikung matane ditikung ya. Beli bawang keliru merica, wes kebacut sayang mau dianggap kanca. Semarang kali ini budak sing disayang matane. Ya Allah, dirampok maning. Yaudah, untuk Adro 500.000. Terima kasih ya. Untuk kamu 100.000. Mari kita akhiri pengajian kita, karena saya sering dirampok di sini. Yes, jilid maning jam 2. Gemilang yang jaluk. Ku jamaah apa jaluk terus. Ini pengen pinter jamaah Gemilang, penggemarnya Gus Miftah, tapi di mana-mana minta uang. Apa? Nggak sanggup balik. Semuanya minta uang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti dikira money politik. Apa Bu? Boten. Ya Allah. Takwa itu apa artinya? Hampir semua ulama bersependapat bahwa takwa itu pemahamannya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Hei pedagang, perintahnya menjadi pedagang yang jujur. Ingatlah, ketika kamu bertransaksi diawasi oleh Allah. Jangan kamu seksa sapimu, mau dijual supaya timbangannya berat, digelonggongi nganti sapinya mutah-mutah. Orang yang suka gelonggongi sapi besok di akhirat akan digelonggongi oleh malaikat. Umpamane bakule sapi jenenge sapa umpamane? Jenengmu sapa? Lukman
Lukman, Lukman. Malaikat datang. Malaikatnya menghisap Lukman. Kamu dulu jadi penjual sapi di Kebumen, kamu gelonggongi sapi Lukman. Ora malaikat, ora goroh. Lihatkan videonya. Ini deleng matanya Lukman. Katon man. Akhirnya gantian, sapinya ngambil selang, cangkem Lukman digelonggongi karo sapi. Lukman buka cangkemnya. Apa? 200. Langsung malaikat bilang, Lukman kamu kurang ajar, tidak hanya gelonggongi sapi, malah suka minta uang dari kiai kamu Lukman. Jadi takwa itu pemahamannya, apa yang menjadi perintah ayo dikerjakan, apa yang menjadi larangan ayo ditinggalkan. Etika pedagang dipakai, sesuatu yang diharamkan tolong ditinggalkan, itu saja. Itu cara paling gampang mencari keberkahan. Saya mau cerita Bu, gak usah khawatir daganganmu disaingi sama orang. Betul? Semua orang punya rezeki masing-masing. Tak cerita Pak ya, saya punya ibu. Ibu saya dulu itu untuk membantu nafkah bapak itu jualan marning. Jagung. Arane Kebumen apa? Ya marning. Marning itu jagung. Jagung itu marning. Marning terbuat dari jagung. Ada jagung dibuat marning. Satu marning 2 jagung. Jadi ada 2. Marningnya ibu saya ini terkenal enak Pak, larisnya minta ampun. Satu ketika tetangganya ini nanya Pak sama ibu, Bu, resepnya apa kok jagungnya enak? Rewang pembantu yang membantu ibu bilang begini, Bu jangan dikasih tahu resepnya, nanti ikut-ikutan jualan. Tapi sama ibu saya justru resepnya dikasih. Akhirnya para pembantunya tanya, kok dikasih Bu? Nanti bagaimana kalau dia menjadi pesaing kita? Jawaban ibu saya apa? Usahaku iso dicontoh, rezekiku ra iso dicontoh. Kalau bahasa saya apa? Usaha strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Kayak saya dengan Pak Lukman, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Dan ternyata Lukman malah ngurangi amplop saya. Ya. Itu jawaban ibu kula Pak. Usahaku iso dicontoh, rezekiku ra iso dicontoh. Wong kabeh wong kuwi nggawa rezeki dhewe-dhewe. Maka bahasa saya apa? Jenengan jadi pedagang, tekati, tekuni, tlateni. Kerja kuwi. Emang ngobrol-ngobrol pitik ngapa ya Tirun ya? Wong pitik gula rezeki dewek dikoyak-koyak. Kan kasihan ayamnya. Aku lebih suka makan ayam daripada makan kamu. Ya Tirun belum. Ya 100 baik, 100 baik. Langsung gusah pitik maning. Saya kira awakmu cak gemilang wile ya. Kue khawatir karo rezekimu, kue berarti kalah karo pitik. Pitik saja selama dia mau obah ya oleh jatah. Betul? Bahasane Gus Miftah napa? Kerja niku tekati, tekuni, tlateni.
Kerja kuwi ngibadah, rezeki kuwi jatah. Sugih ora wajib, kere ora dosa. Iling-ilingan. Jadi kalau ada pedagang, kemudian ada pedagang lagi, nggak usah takut. Kewajiban kita itu berjualan. Yang mendatangkan pembeli itu Allah. Kamu jangan khawatir, apalagi kamu jualan halal. Wong lonte sing dodolan haram bae payu. Betul? Apa maning sing dodolan halal? Nggak usah takut. Kita harus punya mindset bahwa kewajiban kita itu jualan, yang mendatangkan pembeli itu Allah. Sehingga nyuwun sewu, kalau dagangannya laris kita nggak sombong, kalau nggak laku kita nggak susah, aman. Siapa sing jelo duit mau? Kayak saya begini, kalau Gus Miftah semakin banyak dai, semakin banyak ustadz, bagaimana? Saya seneng. Kewajiban saya bisa dibagi dengan yang lain, bukan sebagai pesaing. Loh, kiai kok saingan? Ini sing digo saingan apa nih, Pak? Loh, kalau saya itu mohon maaf Bu, semakin banyak ustadz bagi saya semakin bagus. Artinya apa? Saya bisa istirahat. Loh, kalau kita nanduk, saya bilang sama asisten saya, bisa nggak jadwalnya dikurangi? Saya mau ngurangi jadwal karena saya merasa bersalah dengan anak saya tumbuh berkembang, saya nggak pernah ngawasi di rumah. Santri saya nggak pernah ngawasi di rumah. Kalau sekarang banyak ustadz-ustadz bermunculan, saya malah seneng, Pak. Seneng saya. Sempat kepikir aku tak jadi pejabat baik beneran ngaji maning. Diprotes karo jamaah, jangan Gus, kiai banyak tapi sing kenter jarang. Sing kenter siapa? Ya kiainya Lukman. Kiainya Lukman. Jenenge Lukman siapa? Jenenge apik temen. Jenenge Lukman Hakim. Kelakuannya kayak Abu Lahab. Ya ora apa-apa 200.000. Semoga Pak Lukman panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Lukman hidup sendiri. Kemudian yang kedua, banyak memberi manfaat. Kalau saya Pak, saya itu pengen kaya bukan karena pengen menumpuk harta, supaya semakin banyak berbagi. Kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Oke gas, oke gas. Lanjutkan. Ngono Tarsono. Sudah jam 2, saya mau ke Tegal. Donga dinunga muga-muga selamat kabeh. Kuwi teorine napa dieling-eling diapalke. Tekati tekuni telateni. Kerja kuwi ngibadah, rezeki kuwi jatah. Sugih ora wajib, kere ora dosa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia
Ternak sapi berkah family. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.